Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah utama Minggu pagi jam 9 pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, minggu depan itu tanggal 16 Juli 2023 akan ada baptisan kudus bagi 17 anak terkasih. Mohon perhatian untuk orang tua baptis. Pada tanggal 13 hari Kamis yang akan datang akan ada penggembalaan buat orang tua yang akan diadakan di gereja oleh Ibu Gembala Sidang jam 6 sore. Sekali lagi Kamis tanggal 13 Juli jam 6 sore ada penggembalaan buat orang tua baptis. Mohon kehadiran Bapak Ibu orang tua baptis di gereja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita siapkan hati, roh kita, pikiran kita bagi Allah. Kita bersaat teduh bersama. Mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Nats pembimbing pada hari ini terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Takutlah akan Tuhan
dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah murniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk. Petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa secara ikhlas
dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 9. Sebagai berikut, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan Kidung Keesan 117 bait pertama sampai ketiga. Mari jemaat Tuhan, kita mohon kekuatan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa,
dan yang maha murah. Karena kehidupan kami terletak dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 17. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat 8, sidang jemaat Tuhan akan baca ayat 9 dan seterusnya sampai ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 17. Perikopnya tentang di pintu mempelai perempuan. Ayat 8, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, pendengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung taman rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini tema diberikan sinode bagi kita bicara tentang love is many springboard thing. Cinta itu banyak yang indah. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita baca Kidung Agung ini, tentu kita sangat jarang ya, bahkan mendengarnya sangat jarang. Karena Kidung Agung ini, maaf, banyak orang mengatakan tidak elok atau tidak etis atau dikatakan maaf agak vulgar. Tapi hari ini penting bagi kita umat Tuhan berbicara dalam Kidung Agung. Karena setiap orang bicara tentang cinta itu sangat-sangat penting. Orang ingin mencintai dan dicintai. Dan hari ini kita bicara tentang di mana firman Tuhan mengajak kepada kita untuk bicara love is many springboard thing. Cinta itu banyak yang indah. Apa yang bisa kita ambil firman Tuhan pada pagi hari ini? Kidung Agung ditulis oleh Salomo mau mengatakan cinta itu luar biasa.
Bahkan cinta itu digambarkan seperti maut karena begitu dahsyatnya cinta itu. Prinsip yang pertama yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, poin yang pertama adalah ayat 8 sampai 10. Di situ berbicara ayat 8 sampai 10 dikatakan dengarlah kekasihku dan seterusnya. Ini berbicara di mana tentang saling kasih antara Kristus dan umatnya. Kalau orang yang sedang jatuh cinta pasti saling untuk mengasihi, saling memuji. Ya. Makanya itu kata saling memuji, saling mengasihi bukan hanya sebatas waktu mereka masih pacaran, sampai usia mereka tua dan lanjut dalam bahtera rumah tangga harus tetap saling memuji. Karena banyak orang mengatakan cinta itu waktu dia mula-mula. Kasih mula-mula itu berapi-api, ya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan kalau tidak mendengar suaranya. Itu kasih mula-mula. Tapi sudah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, apakah masih terdengar saling memuji? Ya, bangun pagi katakan I love you mom, I love you husband gitu. Pernah nggak mengatakan itu lagi? Ketika mengatakan gitu, sudah tua, nggak boleh lagi mengatakan itu. Siapa bilang? Harus penting tetap memuji. Jangan hanya waktu pacaran, waktu masih muda. Beb udah makan belum? Kau lagi ngapain Beb? Tapi setelah rumah tangga, boro-boro telepon, kasih kabar aja enggak. Ya, saya mengatakan demikian firman Tuhan mengajak kepada kita, coba lihat di situ. Salomo sangat mengagungkan di mana seorang kekasih yang menunggu kekasihnya di depan pintu. Ketika kekasihnya dia datang berloncat-loncat seperti anak rusa dan kijang karena hatinya berbunga-bunga. Yesus memberikan gambaran wanita bijak dan wanita bodoh karena kita diberikan gambaran sebagai mempelai wanita. Kristus adalah kepala gereja dan dia adalah mempelai pria. 5 gadis bijaksana yang selalu mempersiapkan minyaknya. Karena kedatangan mempelai tidak ada yang tahu pada saatnya. Tapi 5 gadis bodoh, mereka tidak mempersiapkannya. Tapi begitu minyaknya habis, mereka pergi mencari dan mempelai sudah datang. Dan mereka tidak ikut masuk dalam pestanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kidung Agung mungkin sangat jarang kita dengar. Tapi Kidung Agung harus kita dengar karena firman Tuhan memberikan gambaran di mana Kristus mengasihi umatnya, memberikan gambaran Kristus sebagai mempelai laki-lakinya. Kita umatnya adalah mempelai wanitanya. Karena Kristus begitu mengasihi saudara dan saya umatnya, maka dia rela datang ke dunia, mengutus anaknya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu dengan tunjukkan kasihnya. Dan membuktikan betapa Kristus mengasihi umat manusia termasuk saudara dan saya. Di mana kita lihat tema ini, tentu lagu ini sangat lama Bapak Ibu, dinyanyikan oleh Anthony William. Love is money spent birthing. Ini lagu ini cukup lama. Ya. Kalau generasi sekarang mungkin agak jarang dengar, tapi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, itu ada. Dan itu mengatakan bahwa cinta itu banyak hal yang indah. Cinta itu bukan hanya dimiliki orang waktu pacaran, enggak. Cinta sampai maut memisahkan. Ya. Karena itu kalau kita tidak saling memuji, dan saya mengatakan cinta itu mulai padam. Ya. Mulai padam. Karena itu harus dibangkitkan kembali. Cinta mula-mulamu kepada pasanganmu. Ingat kembali waktu pertama kali bertemu di mana, gitu kan? Harus dibangkitkan kembali. Saya sudah berumah tangga itu udah 22 tahun. Kami sama-sama pelayanan, istri saya ada pelayanan hari ini di Semarang, satu gereja. Jadi walaupun kami jauh, kami telepon. Ngomonglah seperti orang pacaran. Beb, kamu di mana, Beb? Asik kan? Iya. Dia tanya, ya, sudah makan? Sudah.
Jadi nggak berpikir waktu masih muda saja waktu. Karena itu penting saling memuji. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, maaf. Para pria, saya mau katakan para pria, karena dilihat selalu dengan visual, melihat. Ya. Karena pria selalu menggunakan otak kanan. Sedangkan wanita selalu menggunakan perasaan, otak kiri. Ya. Selalu perasaan. Perasaannya begini, karena perasaan juga bisa salah. Ya. Makanya karena guna perasaan, makanya bisa dibodohi oleh laki-laki. Betul? Iya, kalau laki-laki udah gombal dia bilang, aku cinta kamu. Aku tresno karo kowe. I love you, ya. Udah dia nggak bisa tidur itu. Bener nggak bisa tidur, dia pikirkan, karena perasaan dia pikirkan terus, pikirin. Padahal belum tentu dia mikirin wanitanya. Kenapa nggak makan? Nggak apa-apa, kenyang. Rasanya kenyang gitu kan? Kenapa nggak makan? Nggak apa-apa kok, kenyang gitu. Padahal prianya makan terus. Nah itu gambarannya. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan begini, ketika masuk dalam bahtera rumah tangga, sudah berumah tangga, tetap harus saling memuji. Sampai maut memisahkan. Kita harus saling memuji. Istri bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau taruh suamiku yang terbaik untukku. Walaupun dia tidurnya ngorok. Saya juga ngorok. Itu penting Bapak Ibu. Suami juga harus bilang, terima kasih Tuhan, Engkau beri istriku yang terbaik untukku, walaupun ada kekurangannya. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kita mau cari pasangan sempurna nggak akan pernah ketemu. Makanya Tuhan kasih untuk melengkapi. Tadi pria menggunakan otak kanan, yang wanita otak kiri, dipertemukan dalam satu bahtera rumah tangga untuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Kita harus saling memuji. Seperti firman Tuhan tadi katakan, di ayat 8 dikatakan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku. Lihat. Bangun pagi, berilah kecupan bagi istrimu. Penting, nggak hanya waktu masih pacaran atau baru berumah tangga. Waktu bangun pagi buka mata, lihat istriku masih ada, beri kecupan. Selamat pagi sayang. Apakah sudah redup? Jangan redup. Ketika istri merangkul suami, maaf ya, bangun pagi istri meluk suami bilang, apa sih ini? Malu sama anak, udah tua. Saya bilang salah. Justru kita harus kasih contoh sama anak-anak kita. Ya, harus saling memuji. Kalau nggak saling memuji, hati-hati orang lain puji nanti. Ya, pria karena memungkinkan dengan visual, ya, selalu dengan lihat. Kalau istri tidak tangkap ini, hati-hati. Para bapak-bapak atau pria yang masih bekerja, saya mau katakan. Biasanya kalau pulang bekerja ibu-ibu, dia sampai di rumah kira-kira langsung mandi atau duduk dulu? Duduk dulu, betul kan? Duduk, main HP-nya dulu, nyalain TV, atau tidur-tiduran. Dia nggak langsung mandi. Betul nggak? Betul, itu pria. Karena apa? Dia sedang duduk merefleksikan kembali. Dia duduk, dia sedang merenungkan. Tadi panjang hari ini dia sudah melakukan apa kerjanya. Dan sedang memikirkan besok apa ya kerjanya. Itu pria. Sedangkan wanita, karena guna perasaan. Kok datang-datang gak cium saya ya? Kok gak tanya apa kabarnya hari ini ya? Itu wanita. Tapi saya bilang tunggu para ibu-ibu atau wanita. Beri dia istirahat bangsa 5 detik saja atau 10 detik. Nanti hitung aja, 1, 2, 3 sampai 10 dia pasti dia panggil. Ma, betul nggak? Ma lagi bikin apa? Masak apa hari ini? Ya, itu harus dilihat. Karena pria memang begitu. Nah, waktu juga pria harus melihat. Sepanjang hari ibu-ibunya di rumah,
bekerja, melakukan aktivitas. Waktu Anda duduk istirahat setelah berapa 5 detik atau 10 detik, Anda beri pujian kepada dia. Ya. Beri pujian. Mah, kau cantik banget hari ini. Betul? Itu rasanya berbunga-bunga. Pasti di istri bilang begini, "Pak, mau makan apa? Kopi susu atau buah atau apa?" Pasti dia akan layani. Iya. Karena wanita butuh dimengerti. Hai bapak-bapak, pria-pria. Betul. Jadi mari kita melihat, jangan lihat orang lain. Tuhan kasih pasangan kita sudah yang terbaik dari yang terbaik. Amin. Amin. Jangan kau lihat yang lain, enggak usah. Belum tentu dia yang terbaik buat kita, belum tentu. Banyak contoh, banyak kasus Bapak Ibu. Lihat sekarang berita televisi, media sosial. Saya nggak perlu sebut, Bapak Ibu pasti tahu seorang artis, dua artis tahu ya. Apa yang kurang? Nggak ada. Punya pasangan masing-masing cantik dan tampan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya, Randy itu Kristen loh Bapak Ibu. Ya, ini saya sebut namanya. Dia sebagai pemimpin dalam keluarga. Kenapa bisa itu? Karena tadi tidak menyertakan Kristus dalam bahtera rumah tangganya. Anggap biasa saja. Ya. Karena itu Kristus bilang, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir dunia." Penyertaan Tuhan bukan hanya menjaga keluar masuk kita. Penjagaan Tuhan, hidup saudara dan saya, istri, suami, anak-anak disertai Tuhan dan penjagaan Tuhan dari panah-panah iblis. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau punya masalah, jangan cerita kepada tetanggamu, jangan cerita kepada temanmu, tapi datang cerita kepada Kristus, pemilik hidup kita. Datang kepada pendeta yang dapat dipercaya, kepada juga majelis penatua, karena mereka akan menolong kita. Kalau Anda cerita kepada teman, belum tentu, ya, belum tentu. Waktu Anda menceritai kelemahan pasanganmu, lihat, kita sedang membuka celah. Kita bilang, "Aduh, suamiku nggak pernah memuji aku loh." Nah, itu pintu kebuka. Klik. Temennya ngomong ke teman lagi, dan itu ditangkap. Perkataan itu ditangkap oleh iblis, dan iblis pakai cari orang lain untuk memuji istrimu. Ya. Kalau suami nggak pernah memuji, hati-hati tadi bilang, orang lain akan puji istri kita. Atau sebaliknya, istri pun tidak pernah memberikan kesan yang baik buat suaminya. Maaf, ketika suami pulang dari kerja mungkin capek ya, lelah. Kan tadi saya bilang pria itu visual. Lihat, pulang ke rumah istrinya, maaf, baru pakai daster, belum mandi. "Hai papa," "Kok belum mandi sih mah?" Lihat, senang jauh-jauh dulu. Bukan dia nggak mencintai, karena waktu di tempat kerja dia lihat yang seger, yang wangi, lewatin orang wangi. Dia pulang lihat istrinya begitu. Bukan saya meremehkan, tidak, tapi penting dipupuk dalam rumah tangga kita. Enggak harus mahal penampilan, enggak. Rapi, bersih, wah bagus. Ketika suaminya capek lalu lihat istrinya, wah dia segar kembali. Wah, ada semangat. Karena pria, makhluk pria ini laki-laki visual. Karena itu para istri harus juga menjaga penampilannya. Enggak harus mahal, enggak harus mahal-mahal dan bagus-bagus, enggak. Ketika kita menjaga penampilan, suami pulang dengan segar. Kristus menjaga umatnya dengan tadi memelihara kita. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena kita keluar dari cengkeraman tangan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kita lebih keluar, lebih enak di tempat zona yang lain. Padahal Tuhan menjaga rumah tangga kita. Waktu kita berdiri di altar rumah Tuhan, gereja Tuhan, kita berjanji, ya, sampai mati maut memisahkan. Dalam suka maupun duka, dalam senang maupun
sakit atau sehat dan sakit. Tapi kalau kita tidak menjaganya, kita mengeluh, kita membanding-bandingkan, dan saya mau mengatakan iblis sudah melihat itu. Lihat Kain, Bapak Ibu tahu cerita Kain, bahwa Tuhan selalu peduli kepada rumah tangga karena Tuhan menciptakan rumah tangga dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Lembaga tertua di dunia ini adalah keluarga, di mana Adam dan Hawa dipersatukan Tuhan menjadi satu daging, supaya mereka dapat memuliakan Tuhan melalui hidup mereka dan keluarga mereka dan keturunannya. Ini yang Tuhan mau. Waktu Kain melihat persembahan yang gak diterima, dia hatinya jengkel, iri, dan pintu itu telah kebuka. Iblis tangkap itu, dan iblis bilang, bunuh adikmu. Dan apa yang terjadi? Dia bunuh adiknya. Jadi Bapak Ibu, saya mengatakan kita harus menjaga rumah tangga kita masing-masing. Saling memuji. Dengarlah kekasihku, tadi Salomo mengatakan. Kita harus memuliakan Tuhan juga. Karena Tuhan suka akan pujian. Karena Tuhan cari orang-orang dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Supaya setiap keluarga-keluarga memuji Tuhan. Waktu kita memuliakan Tuhan, waktu keluarga kita semua datang ke Tuhan memuji Tuhan, pagar Allah membentengi keluarga ini dari serangan panah-panah iblis, dari segala tipu daya iblis. Itu yang Tuhan jaga lakukan, karena Tuhan sangat peduli terhadap keluarga. Yang kedua, ayat 11 sampai 14. Di situ dikatakan begini. Ayat 11. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajahmu, perdengarkan suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Yang kedua, ayat 11 sampai 14 ini bicara tentang irama cinta. Ya. Manusia itu butuh dicintai dan mencintai. Cinta itu tidak dalam statis, tapi naik turun. Ya. Kadang-kadang hari ini dia turun, kadang-kadang dia besok naik, dan itulah cinta. Cinta itu enggak hanya waktu, tadi saya katakan waktu engkau masih muda, engkau mengebu-ngebu, tapi waktu itu engkau tetap juga menyala-nyala cintamu dengan pasanganmu. Pak Pendeta, tapi fisik udah berubah. Ya memang fisik udah berubah Bapak Ibu, itu enggak bisa dibohongi. Enggak bisa dibohongi. Tapi memuji pasanganmu itu sangat penting. Sangat penting. Karena iblis enggak suka rumah tangga orang percaya itu harmonis. Iblis enggak suka lihat rumah tangga anak-anak Tuhan baik-baik saja. Dan iblis pakai berbagai celah untuk menjatuhkan tiap-tiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Kita lihat banyak kasus-kasus ya Bapak Ibu, banyak lihat. Anak-anak Tuhan juga di dalamnya. Banyak berjatuhan, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka keluar dari penjagaan Tuhan. Mereka lebih suka di zona yang lain daripada zona di dalam pengamanan Tuhan. Bukan tangan Allah tidak kurang panjang menjaganya. Bukan telinga Allah kurang tajam mendengarnya. Tetapi ada dosa di antara dia dengan Allah. Mereka yang lebih suka keluar dari penjagaan Tuhan. Bapak Ibu lihat kisah daripada Abraham. Apa yang Abraham lakukan kepada istrinya Sarah. Dan itu dilakukan oleh Ishak terhadap Ribka. Apa yang dilakukan? Abraham bilang kepada istrinya, Dek, kalau nanti kita masuk di Mesir, katakan kaulah adekku. Ya Bapak Ibu, tahu kisah ini? Dan apa yang terjadi? Firaun sangat mencintai Sarah. Tapi Tuhan datang dalam mimpinya, ingin membunuh Firaun. Dan Tuhan katakan, itu adalah hambaku, penjagaanku, pemeliharaanku. Dan Tuhan tidak suka akan perceraian. Dan Allah membenci perceraian.
Itu jelas-jelas kontan. Kalau Firaun saat itu ngambil Sarah, pasti mati dia. Karena tuh udah datang ngomong negur. Dan kelakuan yang sama Ishak lakukan terhadap Ribka. Dek, nanti katakan kau lah adikku. Abraham gak pernah mengajarin kepada Ishak, tapi itu celah dipakai. Pakai. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, mari kita menjaganya dengan menyertakan Tuhan dalam hidup rumah tangga kita. Apakah kita bisa menjaga keluarga kita 24 jam? Nggak bisa, Bapak Ibu. Bisakah ibu bisa menjaga suami 24 jam? Nggak bisa. Istri bisa dijaga oleh suami 24 jam? Nggak bisa. Anak-anak bisa dijaga 24 jam? Nggak bisa. Yang bisa menjaga adalah Tuhan 24 jam dalam penyertaan Tuhan. Bukan berarti suami takut istri, enggak. Dia pada awalnya setia. Tapi tadi karena ada celah tadi dari salah satu mungkin iblis tangkap dan iblis mendengar itu. Makanya jangan buka celah. Jangan buka celah. Apalagi sekarang Bapak Ibu, media sosial begitu banyak Bapak Ibu, banyak. Ada Facebook, Instagram, apalagi TikTok. Waduh, banyak sekali TikTok orang main itu. Di tempat kerja saya selalu rame orang pakai TikTok. Dan saya membatasi diri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita yang mengawasi diri kita. Nggak apa-apa pendeta. Memang nggak apa-apa, nggak salah. Media sosial nggak salah Bapak Ibu. Jangan dipersalahkan teknologi. Tapi yang salah ketika kita buka peluang. Mulai dari mana? Ketika kita mulai nge-like orang. Like. Nggak apa-apa. Like. Tiba-tiba ada yang satu menurut dia terbaik. Waktu dia like, dia komen, wah bagus ya penampilanmu, selamat ya gitu. Awalnya nggak apa-apa, awalnya biasa saja kata lagu kan, mula-mulanya terbiasa nanti. Boleh nggak minta nomor teleponnya? Dikasih, cerut di inbox dia langsung. Japri lah itu. Itu kan yang terjadi kan kasusnya, artis kan, pakai aplikasi Gojek ya. Iya. Tapi saya mau katakan, seorang istri kita laki-laki tidak bisa bermain-main seperti itu. Istri lebih peka daripada suami. Wah, sungutnya lebih tajam dia. Dia tahu signalnya tuh. Ini suami gue ada masalah nggak nih? Dia tahu dia Bapak Ibu. Dia tajam. Karena Tuhan kasih tadi. Makanya wanita itu punya perasaan. Dan perasaan walaupun kadang salah tapi juga bisa benar. Itu hebatnya Tuhan kasih. Pria visual. Siapa lagi kita bisa lihat contoh? Pak Sambo, ya, wah orang hebat dia, semua orang takut sama dia. Dia anak Tuhan. Awal dari muda di gereja, dia rajin gereja di Sulawesi. Wah rajin suami istri ini. Tuhan percayakan makin hari makin tinggi di zona yang enak, dan dia keluar dari tangan Tuhan. Jadi semakin tinggi hati-hati, anginnya kencang. Jangan dipikir semakin hebat, semakin tinggi, enggak ada godaan, justru godaannya makin hebat. Bapak Ibu, bukan hanya untuk Bapak Ibu, termasuk saya Pak Pendeta. Para pendeta-pendeta pun juga harus tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Karena godaannya banyak sekali. Ini harus kita tetap jaga. Maka saya membatasi di media sosial. Tidak pernah lagi komen ataupun hanya lihat saja. Karena jangan buka peluang. Peluang itu bisa ditangkap oleh iblis. Di mana kelemahanmu, iblis tahu, disitulah dia masuk. Hai pria, kelemahan para pria adalah di mata. Bapak Ibu, orang yang kalau masih pacaran bisa kita lihat, pria itu ketika lewat yang bening, dia bisa berputar 180 derajat kepalanya. Walaupun jalan sama pasangan, tapi dia bisa ngelirik. Dia tahu nih wanita yang sangat cantik. Itulah pria keahliannya. Wanita enggak, dia enggak begitu. Karena dia perasaan. Tapi kalau kita enggak memuji dia, nah orang lain puji, masuk udah peluang itu. Jadi itu penting. Para suami ketika pulang, lihat istrimu, pujilah dia. Ma, kau cantik hari ini. Ketika dia masak, ma, masakanmu enak loh ma, walaupun asin. Walaupun tapi puji, masakanmu enak ma. Belum pernah lihat masakan seperti ini, harus puji gitu.
Kalau enggak dia marah Bapak Ibu. Mungkin enggak marah langsung meledak-ledak, enggak. Dia simpan. Dia tunggu waktunya saja. Dia pasti dalam hati gini, udah dimasakin, enggak ngerti. Udah dimasakin, enggak ngerti perasaan apa gitu. Ntar dia ngomong, udah makan di luar ya? Udah kenyang dong gitu. Enak dong pegang duit banyak. Sebenarnya dia nggak mau marah, tapi karena prianya yang mengasih contoh tadi, ya, ini harus dibangun. Ritme dalam rumah tangga itu harus terus bervariabel, nggak statis, gitu. Jadi kita jangan mengatakan sudah tua, enggak. Tetap saling memuji walaupun sudah usia lanjut sampai maut memisahkan kita. Itu yang penting. Dan katakan pada istrinya, hai ma, walaupun kau sudah tua, maaf tua, ompong dan peot, engkaulah istriku yang terbaik. Harus seperti itu. Karena enggak ada wanita lain seperti engkau, kata Amsal. Istri juga harus muji, Pak, engkau ganteng loh. Walaupun tubuhmu melar kanan kiri ke depan dan ke belakang. Tapi engkaulah pria yang terbaik buatku yang Tuhan berikan. Itu penting Bapak Ibu. Pria juga kadang-kadang minta dipuji Bapak Ibu. Jangan sampai orang lain puji suami kita. Kan ada istilah ya, apa? Pelakor. Perebut laki orang atau perebut istri orang. Karena singkatan itu orang buatlah. Karena kita tidak saling mengerti, memahami. Dan saya mengatakan waktu masuk dalam bahtera rumah tangga kita saling belajar. Saling menerima kekurangan dan kelebihan. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Nggak habis-habis belajar dalam rumah tangga itu. Ngelihat karakter suaminya, begini. Lihat istrinya, begini. Tapi saya mau mengatakan Bapak Ibu, pria ketika masuk usia 50 ke atas, ya, estrogennya mulai turun. Ya. Kenapa? Dia mulai pelan-pelan, tidak segarang dulu waktu masih muda. Mulai suaranya agak lembut. Kemana-mana minta ditemenin istrinya. Mah, kesana yuk mah. Mau ngapain? Ayolah kita kesini. Tuh, itu salah satu contohnya. Menopause para pria. Jadi menopause bukan hanya perempuan, laki-laki ada Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, rambut juga mulai gugur. Saya juga mulai gugur rambut saya. Itu salah satu. Perkataannya tidak seperti waktu masih muda. Tapi kebalikan, seorang wanita atau ibu di usia 50 sampai kata ketegasannya mulai kelihatan seperti pria. Contoh, ketika anaknya dipanggil, kamu dipanggil mama kok nggak datang? Nah, itu salah satu ketegasan dia. Dalam rumah tangga semua punya HP. Dalam satu rumah tangga, bapaknya main HP, mamanya main HP, anak main HP. Satu rumah tangga. Nggak ada waktu kayaknya bertemu duduk makan bersama. Duduk makan juga masih pegang HP. HP nggak salah, salah kita tidak manajemen dengan baik. Letakkan HP-mu dulu, duduk bersama, makan bersama, ngobrol lah. Itu keintiman. Intimasi kita harus bangun dalam rumah tangga kita. Suami, jadilah pendengar yang baik pada istrimu. Ketika kita pulang bekerja, istri kadang ngomong, Pak, tadi aku ketemu si ini loh Pak, Pak aku gini loh. Suami mendengar, jangan main HP, suami istri ngomong, Pak aku tenang, ya. Pak tadi aku gini, ya. Tadi dia akan balas. Ketika suaminya minta, Mah, buatin kopi kok. Makin makan dong. Ambil dong, ambil sendiri. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Makanya itu harus menjadi pendengar yang baik. Saling mendengar keluh kesah pasanganmu. Seperti Kristus selalu mendengar keluh kesah kita. Kadang-kadang kita datang kepada Kristus waktu kita susah saja, waktu kita sakit, waktu kita punya pergumulan, kita datang kepada Kristus. Tuhan tolong aku begini. Tapi waktu engkau senang, waktu engkau diberkati, waktu engkau happy, pernah kau datang kepada Tuhan? Untung Tuhan bukan seperti kita. Dia selalu setiap saat mendengar keluh kesah kita. Dia selalu dengar, menanti anak-anaknya datang kepada dia. Maka Yesus berikan gambaran, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Hai yang letih lesu dan melemah berat, datanglah kepadaku, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Kita sering kali tidak datang kepada dia,
kepada waktu kita diberkati, waktu kita bahagia, waktu rumah tangga kita semuanya baik, kita nggak pernah bicara dengan Tuhan. Tapi waktu kita bicara ketika ada susah, ketika ada sakit, ketika ada pergumulan, ketika anak-anak kita rusak, ketika rumah tangga kita hancur, batu kepada datang Tuhan. Betul kita datang kepada Tuhan, benar. Tapi timernya salah. Setiap saat kita datang kepada Tuhan, kapan saja anytime datang kepada Tuhan. Justru kita jaga rumah tangga kita 24 jam dengan tangan Tuhan. Kita doakan suami kita, Tuhan aku nggak tahu suamiku di luar sedang ngapain. Dia sedang bekerja, Tuhan jaga dia, pelihara dia, berikan keselamatan, kesehatan. Suami juga berdoa, Tuhan aku nggak tahu istriku, Tuhan jaga dia, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, penyertaan Tuhan membimbing dia. Tuhan kusertakan anak-anakku, cucu-cucuku ke dalam tangan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Itu yang disebut saling mengasihi umat Tuhan bersama pemilik hidupnya. Waktu Tuhan dengar doa kita, Tuhan bilang, oke anakku, akan ku jaga rumah tanggamu, ku akan jaga suamimu, akan ku jaga anak-anakmu, aku jaga istrimu dari serangan panah-panah iblis. Dia tidak akan pernah terkecoh dan dia tidak akan pernah jatuh di dalam segala dosa. Yang buat kita jatuh dalam dosa karena kita keluar dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan jaga kita, kita nggak mau, kita lebih suka di luar. Kita lebih suka di luar penjagaan Tuhan. Ini yang salah. Ini yang salah. Rumah tangga yang Tuhan persatukan, dibangun oleh Tuhan untuk menjadi rumah tangga yang kuat. Gereja akan kuat kalau rumah tangga menjadi pondasi yang kuat, maka gereja itu menjadi kuat dan sehat. Iya. Karena itu yang Tuhan mau. Setiap rumah tangga sehat dapat memuliakan, memuji Tuhan. Waktu sekeluarga memuji Tuhan di gereja, maka berkat Tuhan melimpah-limpah dalam rumah tangga kita masing-masing. Gereja diberkati, keluarga diberkati, anak-anak diberkati, cucu-cucu kita diberkati. Karena apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita tidak membatasi diri, kalau kita tidak menjaga, kita siapa lagi? Siapa lagi? Enggak ada. Orang boleh melakukan hal segala, ya udah biar aja itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi keluargaku harus ada bersama dengan Tuhan. Lihat ketika bangsa Israel, Musa sedang naik di gunung bertemu dengan Tuhan di gunung Sinai. Rakyat itu mengatakan, marilah kita kumpulkan semua emas. Kita buat patung anak lembu emas. Mereka menyembah kepada patung emas. Harun dan Miriam tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi dia ikut turut dalam bagian itu. Waktu Musa turun, Tuhan perintahkan kepada Musa, bunuh mereka. Musa harus tegas. Dan Musa kata, hari ini berdiri di belakangku yang takut kepada Tuhan. Menyembah kepada Allahku, berdiri di belakangku. Dan yang tidak menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Yahweh, silakan berdiri semua. Dan saat itu dibunuhlah, dibantai. Makanya orang Israel tidak masuk tanah perjanjian, ya, selama 40 tahun. Mereka berputar-putar di situ. Salah satu dosa yang dibenci Tuhan adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Rumah tangga Tuhan berkati. Waktu di dalam pelataran Tuhan kita berjanji, pendeta memberkati, disitulah berkat dicurahkan oleh Tuhan. Suami istri, karena mereka bukan lagi dua, tapi satu. Maka firman Tuhan katakan ketika orang yang sudah berumah tangga, maka dia harus keluar menjadi satu dalam rumah tangga sendiri. Kenapa? Karena bisa berantakan Bapak Ibu. Contoh, ya, kalau kita tinggal sama mertua, ada aja persoalan. Belum tinggal di satu rumah, ada adik ipar, ada kakak ipar. Nanti masalah kalian berdua rumah tangga itu biasanya semua ikut campur. Akhirnya nggak tahu mana yang benar. Akhirnya ribut. Akhirnya nggak saling enak. Itulah firman Tuhan berkatakan, pisah. Supaya apa? Tetap harmonis. Itu yang Tuhan mau bangun menjadi satu daging. Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga, penjaga kita, dan Tuhan memberkati keluarga kita. Itu yang Tuhan bangun. Dan Tuhan mau supaya tiap kita pribadi-pribadi irama cinta atau irama dalam rumah tangga terus sampai akhir hayat hidup kita semua. Yang ketiga,
ayat 15 sampai 17. Ayat 15 kita katakan demikian. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Yang ketiga terakhir adalah itu berbicara tentang rubah-rubah. Maka dikatakan tangkaplah rubah-rubah. Bapak Ibu, kalau lihat kata rubah atau hewan ini seperti anjing tapi bukan anjing. Dia suka merusak kebun. Kalau orang punya kebun dia rusak, dia cali. Kalau dalam cerita anak-anak yang remaja itu atau pemuda pasti tahu film Naruto. Kalau Bapak Ibu tahu cerita film Naruto, nah itu ada rubah kan? Naruto kan punya rubah, ekor 9 itu gambaran, tapi nggak 9 sebenarnya. Itu gambaran. Tapi mau saya katakan begini, rubah-rubah yang ada bukan hewan. Tapi rubah-rubah kita itu banyak sekali godaan yang tadi saya bilang. Yang bisa menyingkirkan adalah Tuhan. Makanya kita sertakan Kristus dalam bahtera rumah tangga kita. Tadi saya kata tidak bisa kita menjaga keluarga kita 24 jam, nggak bisa. Oh sibuk kerja, suami bekerja, istri yang bekerja, anak-anak sekolah, dan disitulah celah itu Tuhan menjaganya. Kita harus tegas di dalam kehidupan kita, ya, harus tegas. Katakan tidak kepada yang sedang ada cobaan. Maka tadi di situ dibilang, ambil atau tangkaplah rubah-rubah itu, menyingkirkan goda-godaan tadi. Harus kita buang. Sertakan Kristus dalam rumah tangga kita. Sertakan Kristus dalam kita. Kita para pria-pria, maaf saya katakan, bukan soal takut sama istri, enggak. Tapi takut akan Tuhan, itu yang paling penting. Istri gampang ditipu. Nah tadi kan, gampang ditipu. Tapi Kristus enggak bisa ditipu. Dia menjaga kita. Lihat kisah daripada Yusuf, Bapak Ibu. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, mari tidurlah padaku, karena Yusuf tampan parasnya dan elok. Istri Potifar lihat Yusuf, waduh tampan banget ini. Udah tidur sama aku. Tapi lihat Yusuf dengan tegas, tidak. Itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi bagi kita melihat bersama-sama sekarang, apalagi anak generasi muda, Bapak Ibu ya. Sekarang generasi muda, apalagi anak saya ini, lihat beli ke Korea-Koreaan, betul nggak? Anak-anak muda kalau saya ngajar di kelas ya, Pak, ini loh Pak, ceritalah mereka curhat sama gurunya. Anak-anak pemuda Korea Pak, nyanyi begini-gini, tampan-tampan Pak, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Lah ini dunia anak-anak remaja saat ini. Kalau kita nggak memberikan penerangan, orang tua nggak menjaga menerangi, maka dia bisa salah. Bisa salah. Di pikiran dia nanti bilang, dia harus cari pasangan yang sempurna. Menurut kriteria dia, bagus benar. Tapi saya mengatakan tidak ada yang sempurna di dunia ini, nggak ada. Nah, penting kita membangun dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, mari kita sama-sama membangun kita, bahtera rumah tangga kita dalam terang firman Tuhan. Jagalah rumah tangga kita masing-masing, saling memuji pasanganmu, saling memberikan sesuatu yang surprise mungkin, entah dia waktu ulang tahun atau dia sedang berbahagia, kita katakan. Itu harus kita katakan. Istri jangan sampai mengeluh, saya ulang tahun nggak pernah tuh kasih kado oleh suami. Ini gawat. Ini harus penting Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama, kita yang menjaga. Maka waktu kita menjaga rumah tangga kita sertakan Kristus dalam, anak-anak kita akan melihat kita. Mereka juga akan mengalami rumah tangga yang baik. Dan anak cucu kita akan melihatnya. Sampai usia lanjut pun kita akan melihat rumah tangga anak-anak kita. Karena kita menyertakan Kristus dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, kita mari menyanyikan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Kidung Jemaat 451 bait pertama dan kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita bagi Allah. Sebelumnya mari kita doakan persembahan kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan jemaat.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana tema love is a many spiritual thing Tuhan. Cinta itu banyak yang indah Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna, bahkan hamba-Mu terbatas Tuhan. Kami minta kuasa-Mu Roh Kudus akan memampukan kami memberikan pemahaman, pengertian dengan baik dan benar, sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu, tapi firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, firman yang kami dengar terus boleh menjadikan kami rema dalam hidup kami, dan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tak lupa juga Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat GKO Depok 1 ini. Ialah hamba serahkan dalam tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga, ke-10 keluarga. Itu keluarga Bapak Heri Widi Gunawan, keluarga Ibu Widi Handrawati Harjono, keluarga Bapak Merances Manulang, keluarga Bapak Eli Robinson Situmorang, keluarga Bapak Joni Timo, keluarga Ibu Uce Sokrebet LM, keluarga Ibu Lemina Tolipsi Sihaloho, keluarga Bapak Bistok Paul Sinaga, keluarga Bapak Alfred Kena Benhas Perlindungan Sibor, keluarga Bapak Edi Mulia Juju. Hamba serahkan ke-10 keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Allah selalu memberkati keluarga ini, dan tiap-tiap rumah tangga selalu menyertakan Kristus. Apa saja yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan seluruh keluarga dalam pemeliharaan Tuhan, anak-anak mereka semuanya dalam penjagaan Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan lapangan pekerjaan bagi jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dan Tuhan memberikan pekerjaan sesuai yang mereka mampu dan mereka kerjakan. Terlebih Tuhan, hamba berdoa bagi yang belum memiliki pasangan hidup. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan pasangan hidup yang sesuai yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan setiap keluarga yang merindukan keturunan, dan mereka boleh melihat tangan Tuhan yang turut campur memberkati rumah tangga masing-masing Tuhan. Hamba berdoa bagi ibu yang sedang mengandung, Tuhan jaga kandungan ibu dan bayinya dalam keadaan baik dan sehat. Ya, setiap jemaat yang sedang mengandung boleh melihat kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga pada waktu mereka akan bersalin dan juga dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa, negara, dan juga Kota Depok ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri yang ada. Tuhan berikan hikmat bagi mereka dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Bahkan pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, juga diberi kesehatan, diberikan hikmat daripada Tuhan memimpin negara ini. Bahkan mungkin ada anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan pun di setiap segi. Tuhan juga memberkati mereka. Mereka ada di sana bukan satu kebetulan, tapi mereka menjadi pembawa berita yang baik, dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tak lupa juga Kota Depok. Kami berdoa Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di Kota Depok diberikan hikmat Tuhan dalam memimpin daerah Kota Depok ini dengan baik dan hati yang penuh bijaksana. Dan menyerahkan Kota Depok dalam pemeliharaan Tuhan, dan setiap warga yang tinggal di dalam pun mengalami juga kekuatan, kesehatan, dan juga berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa juga untuk rencana baptisan anak pada tanggal 16 Juli tahun 2023. Kiranya kami berdoa dalam nama Yesus, setiap anak-anak yang akan menerima baptisan kudus boleh berjalan dengan baik, dan semua dalam kasih Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Hamba berdoa bagi Ibu Lemina Turlip Sihalo, Ibu Josina Meruhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Bapak Sugito, Bapak Heri Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Heri Nusi, Saudari Herlina Indriani Singro Ringo, Saudara Gravel Marcel Nicholas Supit. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
Darah perjanjian Tuhan menjamah mereka, darah Tuhan menyembuhkan mereka, bahkan memulihkan mereka. Setiap sarana-sarana, baik obat-obat yang diberikan dokter menjadi sarana penyembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pokok doa suku-suku yang terabaikan, di mana salah satunya doa untuk orang Musi yang tinggal di 2 kabupaten, yaitu Musi, Banyuasin, dan Musi Rawas. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kirimkan orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk menjangkau mereka. Sarana prasarana yang dibutuhkan kami berdoa dalam nama Yesus Engkau menyediakan. Tuhan kirim para donatur-donatur untuk mensuplai segala sesuatunya, sehingga banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Kami berdoa biarlah Tuhan mengirim lebih banyak pekerja ladang misi di sepanjang sungai Musi. Adanya pemuritan di antara orang percaya di daerah Musi itu, biarlah ada pengabaran Injil ke saudara mereka Tuhan. Biarlah orang yang sudah percaya dapat menyebarkan berita damai sejahtera dan berita Injil Tuhan. Roh Kudus bekerja di setiap hati orang misi, sehingga mereka mau membuka hati mereka untuk menerima Injil dan terlebih menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 11 Juli dan sampai 14 Juli, di mana saudara Baskara Nathanael Naski, Michelle Alona Putri, saudari Melinda Siringo Ringo, Bapak Jimmy Juladika Tarlim Samara, saudari Elisa Olivia Harhab. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kelima saudara hamba-Mu yang Tuhan tambahkan usia, biarlah mereka melihat kebaikan Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan daripada Allah, dan terlebih kesehatan, dan apa saja yang mereka pergumulkan, apa saja yang mereka inginkan, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Tak lupa juga Tuhan pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa untuk program kerja daripada GKO Depok 1 ini, Tuhan berkati. Bahkan juga berkati pelayan-pelayanan yang ambil bagian pelayan pada hari ini, baik dari jam 6 dan jam 9, Tuhan berkati. Dan hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, setiap bagian yang ambil pelayanan. Lalu hamba berdoa untuk Gembala Sidang GKO Depok 1, Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Tuhan berkati beliau, di kesehatan selalu, pengurapan wibawa Allah dalam hidupnya selalu. Berkati rumah tangganya, berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Hamba serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah keluarga hamba-Mu ini tetap dalam pengasihan-Mu, penjagaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan mereka. Tak lupa juga hamba berdoa untuk seluruh para penatua di GKO Depok 1 ini. Tuhan berkati pelayanan mereka, berikan kesehatan bagi mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak cucu mereka, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Allah selalu menyediakan apa yang diperlukan dan dibutuhkan bagi mereka, sehingga kuasa dan pengurapan Tuhan, wibawa Allah ada dalam hidup dan pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap komisi-komisi yang ada juga Tuhan berkati di dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Berkati para komisi-komisi tetap terus dalam penyertaan Tuhan. Kesehatan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh GKO yang ada di seluruh Indonesia. Berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi dan sore dimanapun GKO berada. Baik para pendeta, baik juga itu para penatua majelis, baik juga para vikaris. Tuhan berkati seluruh pelayanan GKO. Tak lupa juga kami berdoa majelis sinode, Tuhan berkati sekum, bahkan juga ketum, bahkan juga setiap pendeta-pendeta yang ada di dalamnya, penatua di dalamnya, Tuhan beri kesehatan bagi mereka, bahkan juga di dalam pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih untuk para pendeta-pendeta juga Tuhan boleh terus bekerja sama, saling terus menopang satu sama lain, berikan rendah hati satu sama lain, boleh saling membangun tubuh Kristus bagi kemuliaan bagi Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami juga akan terpisah, kiranya Allah menjaga dan melindungi kami. Kami pulang dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Biarlah keselamatan daripada Tuhan menyertai kami, dan Shalom-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat, pujian dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, seperti Tuhan Yesus telah ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Keesaan 608, bait pertama dan kedua. Sesudah berkat kita menyanyikan bait yang keempat. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang, serta saudara menerima berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Roh Kudus
Amin.